Baik, kita lanjutkan materi pengolahan sinyal analog dan kali ini kita akan membahas tentang resonator LCR, orde 2 dan filter aktif. Di sini yang pasti orde 2 karena mengandung induktor dan juga kapasitor dalam satu rangkaiannya. Jadi kalau kemarin kita hanya menggunakan rangkaian C dan R. Nah, di sini kita akan menggunakan resonator yang mengandung induktor seperti itu. Sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa filter yang menggunakan induktor itu sudah tidak digunakan lagi karena sifatnya yang induktor bisa sangat bulky atau sangat besar ukurannya untuk dibuat menjadi filter seperti itu, dan nanti diganti dengan filter aktif yang menggunakan op-amp. Nah, sebenarnya ada lagi yang menggunakan switch kapasitor, tapi kita tidak akan membahas bagian yang itu. Kita akan hanya sampai di filter aktif. Oke. Next. Nah, kita akan membahas dulu tentang resonator dan pole yang ada pada resonator. Bentar. Oke. Jadi resonator LCR itu seperti ini bentuk utamanya. Ada R, C, dan juga L, resistor, konduktor, dan juga induktor yang dihubungkan dengan di sini semuanya di node Z, Y, dan X, dan semuanya terhubung dengan induktor. Nah, ada dua cara untuk menambahkan sumber tanpa mengubah struktur alaminya. Struktur alami ini maksudnya nanti hubungannya dengan pole pada resonator LCR tersebut. Pertama, kita bisa menambahkan sumber arus yang dipasangkan secara paralel dengan resonator LCR tersebut. Seperti ini. Jadi arus di sini dipasangkan secara paralel. Nah, ini tidak akan mengubah struktur alaminya. Karena arus yang independen itu dianggapnya sebagai open circuit. Jadi seperti tidak ada di sini kalau misalnya ini dibuat independen, seperti hilang di sini. Makanya ini masih sama. Nah, kalau kita menggunakan sumber arus dalam hal ini, maka kita bisa menghitung rasio antara tegangan keluaran di sini, yaitu tegangan keluaran RC dan L ini, karena sama semua tegangannya. Rasio antara V0, tegangan keluaran, dan juga arus masukan adalah kita menghitungnya menggunakan admitansinya 1/Y. Maka kita dapatkan ini berarti karena dipasangkan paralel, maka bentuknya menjadi seperti ini, 1/SL ditambah 1/SC ditambah 1/R. Dan kalau kita ubah-ubah, maka kita dapatkan bentuk S/C dibagi S kuadrat ditambah S 1/CR ditambah 1/LC. Kita lihat di sini adalah orde 2 dan memiliki 0 pada S sama dengan 0. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau kita bandingkan bagian yang bawah ini, pembaginya atau nemuratornya dengan pole pada persamaan filter TS, fungsi transfer dari filter, maka yang bentuknya seperti ini, maka kita bisa substitusikan bahwa omega 0 kuadrat itu akan sebanding dengan 1/LC. Dan omega 0 kuadrat itu yang ini, karena yang di ujung. Dan yang ini adalah omega 0 per Q, dengan Q adalah faktor kualitasnya, faktor kualitas pole, faktor Q. Omega 0 per Q adalah 1/CR. Atau kita bisa menuliskan omega 0 sama dengan 1/LC, dan Q sama dengan omega 0 CR. Nah, ini jadi hubungannya antara fungsi transfer alih filter yang sebelumnya dengan yang menggunakan LCR orde 2 ini. Nah, ini persamaan ini, bentuk-bentuk ini merupakan persamaan yang umum pada rangkaian resonator. Misalnya omega 0 kuadrat sama dengan 1/LC pada resonator itu bentuk yang umum atau sering akan selalu kita jumpai pada bentuk resonator.
Nah, atau cara kedua adalah dengan menambahkan sumber tegangan seperti ini dan dipasangkan secara seri pada induktor atau pada node X yang tadi seperti ini. Karena induktor kalau dalam bentuk independennya dia seperti short circuit. Jadi kalau dinolkan dia sama dengan short circuit sehingga tidak akan mengubah bentuk yang bentuk alami dari resonator LCR tersebut. Nah, kalau kita bandingkan atau melihat rasio antara tegangan keluaran V0 ini dengan tegangan masukan VI, maka kita akan dapatkan bentuk yang sama seperti sebelumnya. Nah, biasanya pada perancangan nilai omega 0 dan Q itu telah ditentukan atau kita menginginkan nilai omega 0 tertentu sebagai frekuensi cut-off-nya dan Q sebagai kualitas polnya atau faktor kualitas dari pol. Jadi itu ditentukan. Maka tinggal kita mencari nilai L, C, dan R yang sesuai atau nanti akan dihitung supaya memenuhi persyaratan yang diberikan atau requirement kebutuhan filter yang diinginkan. Ya. Nah, berikutnya untuk transmisi zero di sini bentuk umum dari LCR resonator itu adalah bentuknya seperti ini. Ini sama seperti kasus yang filter RC sederhana. Kalau tidak R-nya Z1 itu R dan Z2-nya adalah C. Atau kebalikannya Z1 adalah C kapasitornya dan Z2-nya adalah resistornya. Seperti itu. Nah, untuk menentukan tipe filter yang diinginkan juga bentuknya nanti akan sama seperti ini. Jadi kita melihat node XYZ tadi yang dilepas dari ground dan akan dihubungkan dengan sumber VI tanpa mengubah pol rangkaian tersebut. Nanti dari bentuk-bentuk ini, entah itu Z1-nya bisa saja paralel antara L dan C, seperti itu, Z2-nya adalah R, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan mengubah menjadi, bisa mendapatkan 7 tipe atau fungsi filter, seperti contoh pada sebelumnya, yaitu low pass filter, high pass filter, band pass filter, notch yang umum, low pass dengan notch, high pass dengan notch, dan juga pass filter. Nah, fungsi transfernya kalau kita lihat adalah Z2 yang ini dibagi dengan Z1S ditambah Z2S. Ini sama seperti pembagi tegangan, rumus pembagi tegangan. Nah, kita lihat bahwa transmisi zero adalah nilai S saat Z2S ini adalah 0. Ya, jelas itu akan menyebabkan transmisinya menjadi 0. Ini ketika Z1S-nya juga, tapi ketika Z1S tidak 0. Jadi kalau Z2 0, Z1-nya tidak boleh 0. Atau nilai saat Z1 tak hingga, jadi ini Z1-nya tak hingga, tapi Z2-nya tidak boleh tak hingga. Seperti itu. Jadi tidak boleh nilainya secara bersama-sama. Jadi itu akan menghasilkan transmisi zero saat Z2-nya 0 dengan catatan Z1 tidak 0 atau Z1 tak hingga dengan catatan Z2-nya tidak tak hingga. Seperti itu. Karena kalau tak hingga dibagi tak hingga dia menjadi nilai finite atau terbatas umumnya. Nah, ini adalah fungsi low pass. Saya harapkan kalian memahami dari bentuknya, bahwa bentuknya ini adalah low pass. Kenapa bisa menjadi low pass? Seperti itu. Bukan dihafalkan, tapi mengerti cara kerjanya dari low pass. Nah, ini adalah fungsi low pass. Ini adalah bentuk umumnya. Ini bentuk umum dari filternya. Seperti ini. Atau bentuk dari resonatornya bentuk menjadi seperti ini. Nah, ini contoh yang sama seperti yang tadi. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa dia menjadi low pass, kita tahu bahwa pada saat DC itu atau tegangan di sini konstan, bukan AC, induktor di sini akan bertindak sebagai short circuit dan konduktor di sini menjadi open circuit. Yang akibatnya adalah semua tegangan VI ini akan ke resistor. Dan resistor ini adalah tegangan V0, tegangan outputnya, karena ini open, tidak ada. Yang artinya bahwa tegangan keluaran sama dengan VI.
atau tegangan keluarannya punya nilai maksimum. Seperti itu. Nah, sehingga sedangkan pada saat S menuju Tahingga, nah nanti kita dapatkan bahwa di sini menjadi 0. Kenapa 0? Karena pada C ini tegangannya menjadi 1/SC. Jadi kalau S-nya itu Tahingga, menuju Tahingga atau sangat besar, maka dia akan menuju ke 0. Sehingga bentuk ini menjadi fungsi low pass. Itu. Yang nilainya maksimum pada DC dan nilainya akan menjadi 0 pada S menuju Tahingga. Nah, berikutnya ini adalah bentuk dari high pass. Nah, ini kebalikannya. Pada saat DC, C ini menjadi open circuit. Artinya tidak ada arus yang mengalir ke sini. Karena ini open. Tidak ada arus yang mengalir, sehingga mengakibatkan tidak ada tegangan pada R ataupun L. Maka pada DC atau pada S sama dengan 0, tegangan V0 ini akan menjadi 0. Seperti itu. Oke. Nah, sedangkan kebalikannya, pada saat S sama dengan menuju Tahingga, itu di Tahingga, di sini SL, maka dia nilainya akan menjadi maksimum. Di sini, super SL, sorry ini jadi 0 ya, 0. L-nya. Dan C-nya ini menjadi resistansi 0. Resistansi 0 itu tidak ada resistansi, artinya dia menjadi seperti short circuit. Karena di sini nilainya adalah 1/SC. Artinya semua arus mengalir ke bagian R atau ke bagian ini, ke VO. Dia akan menjadi maksimum. Seperti itu. Makanya bentuk ini menjadi high pass filter. Persamaannya seperti ini. Nah, dengan A2 ini adalah gain frekuensi tinggi. Dalam kasus ini A2-nya adalah 1 atau sama nanti hasilnya dengan VI-nya gitu. Jadi tidak ada penguatan gitu karena ini filternya pasif. Lalu ini adalah fungsi bandpass filter. Nah, bentuknya menjadi seperti ini dalam rangkaiannya. Fungsi ini memberikan 1 zero pada S sama dengan 0 yang diakibatkan oleh shunt induktor. Nah, shunt induktor ya sebenarnya seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini impedansi ini adalah SL, S dikalikan dengan L. Saat S-nya 0, artinya impedansi di sini adalah 0. Apa arti impedansi 0? Impedansi 0 atau tidak ada impedansi artinya dia adalah short circuit. Di sini. Artinya tidak ada tegangan yang ke sini. Semua di V0 ini tidak ada tegangan karena semua tegangan ada pada R. Semuanya diserap oleh R. Sehingga pada S sama dengan 0 dia menjadi 0 atau 0 nilai V0-nya. Transmisi 0. Nah, pada S sama dengan Tahingga kebalikannya yang menjadi 0 itu adalah kapasitor, jadi short circuit di sini. Ini jadi open circuit yang istilahnya namanya shunt kapasitor. Nah, artinya tegangan semua ada di R VI ini. Dan VO0 ini adalah 0, tidak ada tegangan. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada tengah-tengah frekuensi tengah omega sama dengan omega 0? Rangkaian tuning LC paralel menghasilkan impedansi Tahingga pada kasus omega sama dengan omega 0. Sehingga tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian. Itu. Jadi pada saat omega sama dengan omega 0, di sini impedansinya menjadi Tahingga. Artinya apa kalau impedansi Tahingga?
Artinya ini menjadi open circuit semua. Open circuit, tidak ada arus yang mengalir. Artinya tidak ada tegangan yang ke R. Tegangan di R sama dengan 0 karena tidak ada arus yang mengalir. Maka V0 ini akan sama dengan VI. VO ya. Output ini akan sama dengan VI. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada rangkaian tuning. Seperti itu. Sehingga di S sama dengan 0 dia nilainya 0. Di S sama dengan tah hingga dia nilainya 0 juga. Nah, di S sama dengan omega 0 atau omega bukan S sama dengan omega 0 ya. S sama dengan J omega 0 atau omeganya sama dengan omega 0, rangkaian tuning mengakibatkan VO ini nilainya sama dengan VI. Maka dia menjadi bandpass, hanya meloloskan yang di tengah-tengah. Gitu. Di sini. Oke. Nah, berikutnya notch function. Nah, ini kebalikannya dari bandpass tadi. Gitu. Jadi, ya sama seperti ini. Impedansi rangkaian LC paralel menjadi tahingga pada omega sama dengan omega 0. Karena nilainya kan 1 per akar LC. Seperti itu. Sehingga menghasilkan transmisi zero pada frekuensi ini. Jadi kebalikannya dari bandpass tadi, pada omega sama dengan omega 0, nah, di sini menjadi impedansinya tahingga. Yang mengakibatkan tidak ada arus yang mengalir ke sini. Dan berarti tidak ada tegangan yang mengalir pada R. Maka ini menjadi 0. Nah, pada DC dan pada kasus DC ataupun kasus frekuensi tinggi, nah di sini bisa mengalirkan arus. Salah satu entah L ataupun C akan mengalirkan arus ke R. Seperti itu. Sehingga ada tegangannya. Nah, nilai gain frekuensi tinggi A2 pada rangkaian ini adalah 1. Balik lagi, karena ini sifatnya pasif, maka nilai maksimumnya adalah 1. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, untuk notch, kita realisasinya bisa dengan menambahkan rangkaian LC paralel lagi pada resistor. Jadi resistor yang ini, kita tambahkan rangkaian LC lagi, L2 dan juga C2. Untuk frekuensi notch omega n, maka dipilih biasanya L1C1 sama dengan 1 per omega n kuadrat. Jadi yang menentukan omega n-nya atau frekuensi dia menjadi stop atau menjadi 0 itu adalah nilai L1 dan C1 di sini. Karena tadi saya cerita bahwa yang dia menyebabkan transmisi tahingga ya di sini gitu. Bukan di bagian ini, tapi bagian yang ini L1C1. Rangkaian L1C1 mengakibatkan transmisi zero pada plus minus J omega N. Dan L2C2 tidak resonan pada omega N. Karena kalau resonan ya balik lagi. Seperti tadi. Jadi agar mode pole tidak berubah, maka kita tentukan C1 ditambah C2 sama dengan C, dan L1 paralel L2 harus sama dengan L. Jadi ini sebenarnya balik lagi ke mode resonator rangkaian resonator yang awal LCR. Nah, karena kita ada 2 kapasitor dan ini sama-sama paralel terpasangnya, maka totalnya itu C1 dan C2 harus sama dengan C, balik lagi, dan L1 yang paralel dengan L2 sama dengan L. Nah, untuk low pass node, maka karena omega N lebih besar dari omega 0, lihat lagi syaratnya yang kemarin, bahwa untuk low pass notch itu omega N-nya letaknya harus di sebelah kanan omega 0 atau lebih besar dari omega 0, maka syarat yang tadi, yang ini, nah, ini yang bagian bawah ya kalau nggak salah, ditulis ya.
Nah, yang ini. Nah, jadi L1C1-nya, karena ini yang menentukan omega N. Nah, yang ini, nah ini 1/omega N. Artinya dibalik, L1C1-nya harus lebih kecil daripada gabungan yang ini. L1C1 dan L2C2. Itu atau penjumlahan bagian yang ini. Nah, ini ya. Harus lebih kecil. Karena omega N harus lebih besar dari omega 0. Nah, supaya ini dipenuhi, maka L2 di sini harus dihilangkan. Karena rangkaian paralel perhitungan paralel seperti ini pasti nilainya akan jadi lebih kecil. L1-nya. Nanti L1 dan L2 kalau diparalelkan pasti nilainya akan menjadi lebih kecil. Maka supaya bisa lebih besar, kita harus menghilangkan bagian L2. L2 itu yang di sini tadi. Nah, setelah di L2 dihilangkan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini bentuk dari low pass filter. Nah, kita bisa melihat pada S sama dengan tahingga, V0 per VI itu nilainya akan sebanding dengan A2 yang ini. Jadi kalau kita melihat dari sini, S sama dengan tahingga, berarti kita melihatnya dengan limit. Di sini kita hanya melihat S kuadrat dengan S kuadrat. Arti 1 berarti nilainya adalah A2. Nah, kita sebandingkan dengan yang di sini, apa yang terjadi pada saat S sama dengan tahingga, kita tahu bahwa di sini S impedansi di sini adalah SL, sehingga kalau S menuju tahingga, impedansi di atas ini yang L itu akan menjadi tahingga, yang artinya adalah open circuit. Berarti sisanya tinggal C1 dan C2. Karena kenapa R nggak dianggap? Karena yang lebih dominan nanti di sini adalah C1 dengan C2. Seperti itu. Arusnya itu dominan ke C1 dengan C2. Maka dengan pembagi tegangan, kita bisa dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. A2-nya akan sebanding dengan C1 dibagi C1 ditambah dengan C2. Kira-kira seperti itu. Oke, itu untuk low pass. Nah, berikutnya untuk high pass node, omega N-nya harus lebih kecil daripada omega 0. Jadi bedakan dengan ini kebalikannya untuk low pass. Nah, sehingga syaratnya menjadi L1C1 harus lebih besar daripada bentuk yang ini. L1 L2 paralel, C1 ditambah C2. Nah, dalam keadaan ini supaya terpenuhi maka kita harus memilih C2-nya sama dengan 0 atau dinolkan, dicopot. Nah, sehingga kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, di sini kita melihat pada kasus ini pada S menuju tahingga, jadi pada S tahingga yang artinya adalah L1 ini menjadi open circuit dan L2 juga menjadi open circuit, maka arus sepenuhnya akan mengalir ke R sepenuhnya. Itu. Karena pada S tahingga di sini C seolah-olah menjadi short circuit. Arus hanya mengalir saja. Jadi seolah-olah di sini tidak ada resistansi atau sangat kecil resistansinya. Jadi bisa kita abaikan. Nah, artinya semua arus itu akan mengalir melewati C di sini tapi tidak ada tegangannya karena impedansinya sangat kecil, dan sebagian hampir semua tegangan itu akan berada di R atau VO-nya ini akan mendekati VI. Jadi gain frekuensi tingginya akan bernilai 1 seperti itu. Oke. Nah, untuk all pass function, jadi all pass function itu bentuknya seperti ini dari bentuk yang kemarin. Nah, kita bisa menuliskannya. Jadi kalau kita sedikit modifikasi, maka kita bisa menuliskannya menjadi 1 dikurangi bla 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 yang ini. 2S omega 0 per Q dibagi dan seterusnya. Ini adalah polnya selalu sama. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik yang bagian di sini, ini bentuknya sama seperti
Mana? Bukan. Nah, yang ini. Bedanya di yang tadi itu ada angka 2. Kalau di tadi di bandpass tidak ada. Jadi nah, ini adalah yang bagian kanan ini adalah bandpass yang diberi penguatan sebesar 2 seperti itu. Sedangkan ini secara teorinya ya, jadi secara rumusnya seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan rangkaian pasif, tentu bandpass tidak ada penguatannya atau penguat gainnya adalah 1. Maka kalau kita sesuaikan dengan bandpass pasif, kita bisa menuliskannya jadi dibagi 2 semua. Nah, kita bisa menuliskannya seperti ini. Di sini adalah 0,5 setengah. Di sini adalah bandpass-nya. Rangkaian bandpass. Jadi di sini adalah bandpass. Nah, yang ini. Ini adalah bentuk bandpass. Dan di sini kita gunakan pembagi tegangan yang menyebabkan tegangan di sini menjadi setengah dari VI karena R-nya sama. Jadi di sini hanya setengah dari VI-nya. Makanya ini keluar angka setengah. Seperti itu. Nah, ini adalah all pass function atau all pass filter dari LCR resonator. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah dapatkan ketujuh bentuk menggunakan LCR resonator. Nah, sekarang kita akan melihat di sini filter aktif order 2 yang dibuat dari base-nya atau basisnya adalah LCR resonator karena kemarin kita sudah bahas bahwa sekarang penggunaan filter menggunakan induktor itu dihindari karena bisa menjadi bulky. Nah, di sini filter aktif order 2 ini mengganti induktor tersebut dengan rangkaian lain. Jadi fungsinya tetap sama, seolah-olah dia menggunakan induktor, tapi diganti induktor tersebut dengan rangkaian lain. Dalam hal ini rangkaiannya adalah op-amp. Penemunya adalah Antonio tahun 1969. Nah, ini adalah salah satu metode. Jadi banyak sebenarnya metode menggunakan filter aktif yang bukan filter yang mengganti induktor. Nah, tapi ini salah satunya yang dikatakan baik gitu ya, bagus performanya, yaitu dengan melihat induktor sebagai bentuk seperti ini. S dikali C4 R1 R3 R5 dibagi R2. Jadi memang cukup banyak rangkaian penggantinya. Tapi kita bisa mengganti bentuk induktor yang bisa menjadi bulky atau besar gitu menjadi rangkaian yang lebih kecil dalam segi ukuran. Dan juga kalau ukurannya kecil, umumnya harganya pun lebih murah. Jadi mengganti L ini dengan kapasitor dan resistor. Sebenarnya ini ada bentuk op-amp-nya, tapi kita tahu bahwa op-amp yang ideal itu tidak akan ada ya hanya melihat rangkaian dari yang menempel di op-amp-nya tersebut. Jadi op-amp-nya sendiri tidak terlihat dalam persamaannya. Nah, pada perancangan umumnya kita akan memilih R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R5, yang kita sebut sama dengan R. Dan C4 sebut saja dengan C. Sehingga L-nya itu akan sebanding dengan CR kuadrat. Nah, ini adalah bentuk rangkaian pengganti dari induktornya. Nah, seperti ini. Jadi kita menggunakan 2 buah op-amp. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Saya di sini tidak akan menekankan pada bagian analisisnya, kenapa dia mengganti L, nilai L, dan Z-nya seperti ini. Di sini saya akan lebih menekankan bagaimana rangkaian ini bisa mengganti rangkaian LCR sebelumnya. Gitu. Sehingga kita bisa mengeliminasi atau mengganti induktor menjadi filter yang tidak ada induktornya dan menjadi bentuk aktif. Seperti itu. Nah, intinya bahwa induktor akan diganti dengan rangkaian ini. Nah, ini resonator LCR. Nah, penggantinya jadi seperti ini. R, C, dan L. Nah, L-nya ini akan diganti dengan rangkaian ini. Lalu di sini ada yang namanya buffer amplifier.
Kalian sudah belajar elektronika analog, harusnya tahu apa itu buffer amplifier. Nah, ini buffer amplifier yang ini, rangkaian sebandingnya adalah yang ini. Dia menggunakan feedback ya di sini. Inverse inverse amplifier op-amp. Penguat inverse di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bukan inverse amplifier ya, nggak ada sumber masukannya dari mana? Oh, dari sini ya. Berarti ini bukan inverse ya, penguat positif ini. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, ini yang akan kita gantikan. Jadi kalau resonator LCR-nya seperti ini, maka rangkaian pengganti op-amp-nya akan menjadi seperti ini, atau yang disebut dengan resonator RC op-amp. Nah, resonator order 2 ini memiliki frekuensi pole sebagai berikut. Jadi kita tinggal sebenarnya mengganti L-nya saja dengan rangkaian yang panjang tadi. Mana? Nah, yang ini. Kita ganti L-nya saja. Atau dalam beberapa kasus menjadi L sama dengan CR kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Dan faktor Q-nya adalah bentuk menjadi seperti ini. Nah, umumnya dipilih nilai C4, C6 sama dengan C. Jadi C yang di sini dengan C yang di sini itu nilainya umumnya disamakan, umumnya. Tapi bisa juga berbeda. Dan R1, R2, R3, dan R5 sama dengan R. Itu pun disamakan. R1, R2, R3, R5 ini disamakan. Nah, yang R6 ini tidak sama. Tidak disamakan. Mana? Sorry. Tadi mana? Nah, ini ya. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka omega 0 akan sama dengan 1 per CR. Nah, ini kan karena disamakan semua, maka omega 0-nya tinggal 1 per CR. Dan Q-nya adalah R6 dibagi dengan R. Dibagi dengan R. Seperti itu. Nah, ini adalah resonator LCR yang sebelah kiri dan penggantinya menggunakan resonator op-amp. Seperti ini. Nah, kita lihat bahwa di sini karena L-nya itu dekat dengan sumber masukan atau sumber tegangan, maka dia dipasangkannya seperti ini. Gitu. Nah, untuk high pass filter, nah ini resonator LCR-nya, nah, maka dipasangkannya menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini adalah L-nya. Karena L-nya dia paralel dengan yang R ini, R6. Ingat yang R6 ini bukan, kalau R yang ini adalah pengganti induktor, yang R6 ini adalah yang miliknya dari resonator. Ini C6 dan L6. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk band pass filter. Nah, ini kebalikannya dari yang ini, high pass. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Jadi kita lihat bentuknya ya mirip-mirip saja, tinggal kita ganti aja ininya si induktornya. Nah, ini untuk yang notch pada omega 0. Nah, karena di sini ada L dan di sini juga ada L, nah, maka di sini kita buat diparalelkan gitu. Jadi L yang ini dihilangkan, digantikan dengan bentuk yang ini. Jadi satu itu lewatnya ke sini, satu itu yang ini X, nah, ke belakangnya kan ke sini. Satu lewat C dulu dan paralel dengan R-nya. Nah, seperti itu kira-kira. Ini adalah yang low pass node. Ini juga di sini. Nah, ini ya. Low pass node. C-nya ada dua. C1, C2 dituliskan sebagai C61 dan C62. Ini adalah R-nya. Nah, ini kita lihat node-nya saja. Dia terhubung dengan X dan juga dengan Y1 dari sini. Jadi ada dua terhubungnya dengan dua node. Seperti itu. Ini adalah low pass node. Nah, ini juga sama.
Ini dipasangnya 2 karena terhubungnya 2 juga. Nah, ini R-nya di sini. Ada yang R51. Nah, tapi R yang ini sih yang di sini nih, R6 tetap. Nah, ini kan keluarannya di sini, yang paling dekat keluaran. Seperti itu. Lalu all-pass filter. All-pass filter. Nah, di sini jadi R1-nya R1 yang ini sebagai ini nggak dibuat pembagi tegangan ya. Karena kalau pembagi tegangan kan itu untuk menyamakan dengan yang tadi menggunakan apa? Gainnya dibuat menjadi 1 itu. Jadi di sini harus jadi setengah. Nah, kalau yang ini enggak. Itu. Kira-kira seperti itu. Jadi gainnya dia mengikuti dari yang sini saja. Ini gainnya. Sedangkan rangkaian yang ini bandpass-nya adalah bagian yang ini. Seperti itu. Oke, jadi itu tentang filter. Materinya berakhir sampai di sini.